Berarti Bobo Gomu ini Emang overpower banget ya. Bentuk awal keningnya Luffy nanti bakalan gimana sih? Kenapa Luffy bisa jadi orang yang tepat? itu. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Halo Nakama, selamat datang kembali di channel kita di Eleven Nakama. Ya, jadi hari ini waktunya kita teori time. Oke, jadi kita dapat berita buruk nih dari minggu lalu ya. Betul. Bahwa Minggu ini chapter One Piece itu libur. Break ya. Break next week. Aduh, biasanya itu. kabar terburuk ya itu dari Betul. para fans buat fans Buat One Piece ini. fans. Aduh. Iya. Nah, untuk hari ini kita mau berteori yang lagi panas-panasnya nih. Apa tuh? Kita mau berteori tentang buah Gomu Gomu no Mi. Mantap. Kenapa sih kita milih konten ini? Karena kita tahu bahwa 2 chapter sebelumnya di mana pertarungan antara Jinbei dan Husu ya. Husu. Nah, itu Husu dia mengeluarkan statement yang tiba-tiba mengejutkan. Membuat statement yang sangat kontroversial buat para fans One Piece nih. Tentang apa tuh? Nah, tentang misteri di balik buah Gomu Gomu no Mi. Gila. Gila. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita lebih dalam lagi ya bahas tentang buah gomu-gomu, mungkin kita introduction dulu apa itu gomu-gomu. Oh iya benar. Jadi buah gomu-gomu itu adalah, kalau dari bahasanya tuh gomu-gomu itu karet. Jadi buah gomu-gomu ini salah satu buah setan di dunia One Piece yang dimakan oleh kapten kita ini, Luffy, yang membuat Luffy itu punya kekuatan karet. Jadi semua tubuhnya itu bisa melar. Benar banget. Dan dulu Luffy itu di cerita One Piece ini pertama kalinya ditunjukkan oleh Oda adalah Luffy makan buah gomu-gomu di desanya, Fusa Village. Desa Fusa. Di barnya siapa itu? Di barnya Makino. Di barnya Makino bareng Shanks dan teman-temannya. Iya, sekali. Nah, mending kita nonton bareng dulu nih. Kita nostalgia dulu gimana Luffy detik-detik makan buah gomu-gomu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yo. Nah, jadi kita mau nonton bareng, nostalgia bareng detik-detik Luffy makan buah gomu-gomu. Ayo, kita nonton dulu. Nah, itu si Makino tuh. Nah, ini di barnya Makino ya. Iya, barnya Makino sama Shanks. Luffy-nya lagi lapar nih di sini. Ceritanya lagi lapar. Awalnya makan daging, memang Luffy itu suka daging. Nah, dari kecil memang sudah favoritnya itu makanannya ya daging ya. Nah, itu ada peti di kecil itu di pojokan iya, itu. iya. Nah, itu isinya buah gomu-gomu. Nah, kita lihat bareng. Nah, itu kan. Butuhnya berenang. Nah, ini si siapa? Hiruma ya? Iya. Hiruma. Oh, ini orang yang sok keras itu ya? Keras. Oh iya. Tapi iya. ini tokoh paling penting di One Piece dulu. Kok bisa itu? Nah itu yang membangkitkan semangatnya Luffy buat Ah, ini nih. Kalau kita lihat nih. Nah, ini dia. Detik Luffy makan. Ceritanya tuh dagingnya kan tadi udah habis. Iya. Nah, terus dia masih lapar dia. Terus dia buka petinya tadi. Ya ampun. Dan ternyata isinya buah gomu-gomu. Dia nggak tahu, dia sama sekali nggak tahu. Dia nggak tahu itu tuh buah setan gitu Iya, ya. dia nggak tahu nih. Fisiknya ini warna ungu. Ini kenapa dia nggak ngupas dulu ya? Kenapa sekulit-kulitnya gitu juga? Nah ini. Nah itu dia. Terus habis itu kita ke video kedua. Video kedua adalah ini kita lihat. Nah, ini si Hirumanya habis keluar, habis mukul Shanks. mukul. Terus Luffy-nya marah, kenapa kok Shanks-nya balik. Shanks-nya diem aja gitu ya, pukulin ya. Malah ketawa.
Dia marah banget. Nah terus Luffy-nya keluar, ditarik nih sama Shanks. Set, tiba-tiba melar tangannya Luffy. Wah, jadi langsung semua kaget semua kru kaget. Nah, kan. Nah, itu. Nah, ini si hijau ini namanya Lakiru. si Gemu ini ya. Si Gemu ini. Nah, ini 敵戦から奪ったゴムゴムの実がルフィお前まさか Luffy nggak tahu kalau ini tuh buah gomu-gomu. Padahal nih mereka habis nyuri dari seseorang musuh. Ya, dari musuh. Mungkin dikira anggur kali ya. Dia dimakan. Ini Shanks nyeritain kalau gomu-gomu ini adalah salah satu buah setan yang terkutuk di lautan gitu. Dimana padahal tadi Luffy-nya tuh pingin mengarungi lautan dengan cara berenang tadi. Berenang. Ternyata dengan buah setan ini dia jadi nggak bisa berenang. Sama sekali. Jadi dampaknya kalau kita makan buah setan itu, ini pengalaman dikit ya, itu kita nggak bisa berenang, kita nggak bisa berenang. dikutuk sama lautan ya istilahnya. Benar ya. Ya. Nah itu ini juga nyambung ke plot hole yang selama ini ada. Iya. Shanks tadi bilang kalau habis nyuri dari musuh. Nah ini plot hole beratus-ratus chapter yang akhirnya Sampai 20 tahunan ya sih? 20 tahun. Baru nyambung ke cerita yang sekarang. Gimana? Kemarin di 1 atau 2 chapter kemarin si siapa itu namanya? Husu. Itu bilang kalau ternyata yang menjaga buah gomu-gomu itu adalah dirinya sendiri, yaitu Gusbu yang ternyata seorang agen CP9. CP0 nggak sih? CP0 apa CP9? CP9. CP9 Ya, ya? dulu masih CP9. CP9 ya? Iya. CP9. Sebelum revolusi ya? Iya. Nah, revolusi. Jadi karena kesalahan Gusbu itu buah setannya jadi dicuri Sen, terus Gusbu dijeblosin ke penjara. Ya. Jadi ceritanya tuh emang apa si pemerintah ini nyuruh Gusbu buat jaga si gomu-gomu nominya ini, terus lagi jalan gitu ya, Iya. lagi jalan di laut, habis itu dihadang sama Sen. timnya Shanks gitu ya. Iya. Timnya Berarti Shanks. mereka duel di situ. Duel di situ. Dan katanya nih, kalau nggak salah baca nih, yang ngambil di kapalnya itu Lakiru doang. Jadi nggak whole tim gitu, tapi cuma Lakiru. Lakiru yang mana itu? Lakiru itu yang tadi yang Oh, yang dulu tadi. Gila, berarti kuat banget ya Lakiru. Soalnya ini men, ingat gak dulu pas itu si Rumah mau ditembak sama Sen itu? Nah, Oh iya. Si Lakiru tuh kecepatannya cepat banget. nah tiba-tiba langsung Tiba-tiba gitu ya. sudah pistol udah di sebelah Iya, kepalanya iya. ya. Wah, iya. Mungkin iya, ibarat iya. kalau di timnya Luffy itu Lakiru tuh Sanji gitu ya mungkin ya. Wah, bisa Kan jadi. Shanks, Batman, Lakiru gitu mungkin ya. Mungkin. Nah itu bayangin sekuat apa Lakiru, padahal itu 20 tahun yang lalu ya. Iya. 20 tahun yang lalu dihadang sama Lakiru lawan si Gusbu. Gila. Padahal Gusbu itu udah lebih kuat dari Robusi katanya. Rival sama Robusi. Keren banget. Padahal kemarin tuh aku sempat lihat Lakiru itu badannya padahal pas 20 tahun lalu itu pas dia nyuri buah gomu-gomu itu badannya masih belum setinggi Shanks. Iya. Tapi waktu muncul lagi di Marine War. Iya benar. Marineford, Itu ternyata badannya sudah udah gede. Gila. Berarti kita nggak tahu ya kekuatannya Nggak ngerti sebesar lagi. apa sih, nggak tahu, nggak ngerti. Ya, pasti rahasia semua itu pembuatan krunya Sen. Nah terus kenapa kok kan ini kan si gomu-gomu ini posisinya udah lagi dijaga sama pemerintah gitu. Kenapa kok pemerintah sebegitu Iya. ini Kenapa ya pemerintah tuh bener-bener jaga itu sampai jaga banget buat gomu-gomu. nyuruh CP9 itu buat jaga itu waktu Mestinya transport. buah gomu-gomu itu merupakan buah yang sangat penting sih bagi pemerintah dunia. Buktinya aja seorang CP9 yang lalai dalam tugasnya itu bisa sampai dijeblosin ke penjara. Nah mungkin kekuatan buah gomu-gomu itu bisa buat counter Nonton siapa tuh? Terus siapa? ini. Ini loh, gura-gura itu bu. Iya, Oh, aku pernah baca teori juga tuh. Naomi. Aku pernah baca teori itu gura-gura Naomi karena apa sih aku lupa, tapi karena apanya aku lupa. Oh, jadi kan ini gura-gura Naomi itu kan kekuatannya getaran atau gempa ini. Iya. Nah sekarang dipegang oleh
Teach. Marshall Gates kan itu dipegang sama Shirohige. Nah, itu dulu sepertinya ya. Pemerintah dunia itu ingin mengcounter buat setannya si Shirohige dulu. Bisa jadi menarik. Bisa jadi, cuman sebelum Shirohige ini kita juga tahu ya kalau Luffy itu pernah lawan Enel. Ya, Nah, di mana buah setannya itu juga nge-counter kekuatannya Enel. Iya enggak sih? Bener. Waduh, berarti kalau misalnya nge-counter dua buah setan yang OP nih, Bisa. berarti buah-buah gomong-gomong ini Emang overpower banget ya sih? overpower. Tapi dari dulu nggak ditunjukin gitu. Nggak ditunjukin sih. Emang teka-teki sampai sekarang ini. Tapi bener sih, mungkin ada benernya kalau buat counter gura-gura. Karena dulu sebelum dipegang Kids itu gura-gura kan dipegang Shirohige. Ya. Yang mana Shirohige itu salah satu Yonko, salah satu musuh terbesar angkatan laut dan pemerintah dunia. Jadi pemerintah dunia benar-benar nge-keep itu cuma buat biar mungkin aja mau dimakan sama seseorang siapa gitu dari angkatan laut buat nanti kalau Shirohige-nya melawan gitu bisa meng-counter gitu ya. Iya benar sih. Benar. Dan teori Enel itu juga make sense juga loh. Make sense kan? Make sense. Karena ini nyambung ke teori Enel juga ya, Iya. dari suku bulan itu. ya. Suku bulan? Iya, nanti itu pembahasan lain. Pembahasan lain. Kalau Enel kan petir nih. Petir. Yang mana petir itu salah satu elemen terkuat di dunia, di bumi juga. Gitu. Iya. Nah itu mungkin juga bisa jadi salah satu alasan buat nge-counter si elemen terkuat itu, si petir itu, si gomu-gomu itu. Gila, keren banget. Padahal ya Luffy itu dapetin buah setan ini tidak sengaja. Karena lapar doang gitu. Iya, perkara lapar jadi guys, kalau lapar makan guys. Gak perlu nunggu nanti ya. Siapa tahu makan masa itu juga. Tapi ini kan tadi kita bahas tentang basicnya doang. Iya baru Tapi basicnya. basicnya gomu-gomu adalah karet yang bisa counter elemen-elemen lainnya seperti gempa bumi, getaran, terus tadi elemen petir gitu ya. Karena petir tuh nggak bisa nggak bisa nyerang karet gitu, nggak mempan gitu ya. Nggak mempan. Kalau dari saat salah di kau. Pulau Langit tuh Luffy sama Enel nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Padahal kru-krunya itu sudah tepar semua sih, sudah kalah Karet semua. adalah isolator. Iya. Nah tapi itu kan basic-basicnya nih. Ah. Gimana nih kalau itu aja basicnya tuh baru basic aja udah kayak gitu, apalagi awakening. Ini teori buat awakeningnya gomu-gomu ini masih Masih rancu Iya, ya. masih rancu sih. Tapi kita bisa tahu sih kalau dari gear 2, gear 3, gear 4 aja sudah se-OP itu gitu. Apakah itu termasuk awakening? Hmm. Gear 2, Gear 3, Gear 4 tuh? Itu Menurut kalian gimana? Sepertinya belum. ya menurutku belum sih. Soalnya menurut penjelasannya Doflamingo itu, Mhm. awakening itu nanti buah setan kita menyatu dengan lingkungan sekitar kita. Kayak Doflamingo juga gitu ya. Jadi si kota-kotanya itu jadi benang. Terus siapa? Kru pertamanya Big Mom yang kakak paling tua tuh, Katakuri. Katakuri kan mochi tuh. Iya. Oh, Di dunia cermin itu semuanya jadi mochi juga tuh kan. Nah mungkin nggak kalau nanti Luffy awakeningnya udah semuanya jadi karat gitu. Tapi lucu sih, kalau itu lucu sih. Gimana caranya semua jadi karet tuh? bisa jadi nanti pas lawan si Teach itu, buat ceritanya dia kan dua yami apa gura-gura. Iya. Itu buat yang gura-guranya itu kan kalau sekitarnya karet semua kan nggak guna ada gura-guranya. Bener sih. Bener juga sih. Bener. Bisa jadi. Gila. Nah, menurut kalian nih bentuk awakeningnya Luffy nanti bakalan gimana sih? Aduh, gimana ya? Dari gear 4-nya aja kita lihat sudah kayak gitu ya bentuknya ya. Dari Bonesman, Snakeman aja bentuknya sudah bawah sih. Tapi menurutku dari Gear 2, Gear 3, Gear 4 itu Luffy itu udah mulai itu progres menuju awakening. Iya, jelas. Tapi ada katanya tuh emang ada efek sampingnya kan kalau dari Gear 2 aja deh. Oh iya. Gear 2 tuh efek sampingnya adalah umurnya Luffy jadi berkurang gitu. Pernah baca nggak? Itu kayaknya dijelasin di komik kok.
jelasin di sama Oda langsung gitu. Karena Ada teorinya ya. girisekin itu kan apa ya? Itu memompa detak jantung lebih cepat. Iya, supaya pergerakannya Jadi lebih cepat. lebih Nah, cepat. dengan detak jantung lebih cepat, ya umurnya jadi tambah cepat nggak sih? Oh, Gitu loh. bener juga. Nah itu aku sedih bukan sedih, ironis aja sih kalau Luffy itu pakai kekuatan yang mana malah mengurangi umurnya gitu. Tapi nggak apa-apa kan Luffy masih muda. Iya. Mungkin Tapi itu sebelum time skip nggak sih? iya sebelum tadi waktu pertama kali kan lawan si Pinan kan, Iya. lawan Bueno tuh di atas. Iya. Itu keren banget di rooftop juga kan. Terus Terus mungkin kalau setelah time skip itu udah nggak berpengaruh kali ya. gimana? Soalnya gear tiganya aja yang dulu kalau habis gede tulangnya itu nanti kan jadi kecil dia. Iya. Terus sekarang setelah badannya time jadi skip mini. udah enggak lah. Bisa jadi. Tapi nih kalau apa ya? Aku mau berteori nih. Berteori tentang gomu-gomu. Iya. Gomu-gomu kan karet nih. Dari basicnya aja nih. Karet tuh apa? Kalau misal ada bola karet, Iya. kalau kita pantulin, mantul kan. Iya. Nah, ini jadi salah satu pemikiranku. Kenapa kok Luffy itu kalau one on one atau pertarungan itu nggak pernah kalah? Kenapa tuh? Selalu dia mungkin kalah awal-awal gitu. Iya. Dia kalah pertama, kalah kedua, kalah ketiga. Tapi habis itu dia bounce back lagi. Nah mungkin aja itu adalah kekuatan fundamental dari Gomu-Gomu. Kenapa tuh? Dimana kalau Luffy kalah, Luffy jatuh, Luffy apa, dia akan selalu bangkit lagi. Dan mungkin itu adalah kekuatan terbesar Gomu-Gomu yang emang pemerintah kenapa pengen banget, ya karena itu membuat usernya yang makan buah Gomu-Gomu sendiri itu nggak akan kalah. Ya karena itu karet itu selalu akan bounce back. Oh iya, keren juga ya. Gimana? Iya sih. Masuk akal nggak? Masuk akal sih. Dan selalu kalau di arts tertentu itu selalu pasti kalau Luffy kalah, semua orang tuh selalu bilang miracle akan datang. Kayak kemarin si Sanji bilang ke Chopper kan, kalau Chopper apa kamu lupa kalau kita selalu didatangkan oleh miracle. Nah mungkin miracle sendiri itu adalah kekuatan Gomu-Gomu sendiri yang mana membuat Luffy dan teman-teman itu bounce back balik lagi. Gila. Gimana? Aduh, gila sih itu. Gua pemikirannya nggak sampai sana soalnya. Gimana bang? Keren banget sih. Aduh juga Nggak sampai sana. Itu kan itu juga karena tekad Iya, tekadnya Luffy. Mungkin itu juga Emang dasarnya dia orangnya nggak mau menyerah gitu. ya mungkin itu efek dari Gomu-Gomu juga. Gitu sih. Bisa jadi kan. Tapi kalau emang mungkin Luffy-nya nggak tahu ya. Tapi mungkin orang-orang di sebelumnya Luffy itu tahu. Mungkin pemerintah tahu, mungkin Shanks tahu. Iya, benar deh. Mungkin yang lainnya tahu. Kenapa coba Shanks ngambil nyuri Gomu-Gomu kalau Shanks nggak tahu? Kekuatan Ya, aslinya. dia nggak mungkin ngambil sembarang buah juga. Betul. Iya, betul. Itu dia. Nah, kenapa kalau seberharga itu? Nih aku mau cari perspektif lain. Kalau Shanks sepingin itu buat nyari buah itu, ngambil buah itu dari sipilnya ini sampai duel segala. Kenapa saat setelah Luffy makan, kenapa nggak Shanks curi lagi? Kenapa nggak diambil lagi sama Shanks? Kalau Shanks tahu seberharga itu, kenapa dia rela buat ya udah buat Luffy aja deh? Oh, mungkin karena ini Iya. dia udah menemukan pemegang buah Gomu-Gomu itu ke orang yang tepat. Kenapa Luffy bisa jadi orang yang tepat? Itu. Kenapa? Mungkin kata saya si Luffy itu mewarisi tekad D-nya si Roger itu. Oh, karena Shanks tuh bilang ke Rayleigh kalau Rayleigh kan tanya tuh ke Shanks kalau kenapa siapa yang bikin tanganmu tuh putus? Kan Shanks kan kuat, masa tangannya putus gitu. Oh, itu Shirohige juga pernah nanya itu pas Shanks lagi naik ke kapal. Betul. Kenapa? Terus Shanks bilang, aku nemuin seorang anak kecil yang
mengatakan kalimat yang sama kayak Roger, Kapten Roger gitu. Nah mungkin itu yang bikin Shanks dalam tanda kutip jatuh hati sama Luffy yang merelakan buah gomu-gomu yang kekuatannya mungkin sebesar itu dan dikasih sama Luffy gitu. Gila. Itu pun sayang siapa itu naik ke kapalnya si Shirohige. Kan dia cerita kan kalau aku mempertaruhkan tangan ini untuk masa depan. Untuk generasi masa depan. Gila sih. Gila. Edan. Tapi ada juga nih teori yang bilang kalau dulu nih gomu-gomu tuh kenapa kok pemerintah menjaga itu nggak boleh ada yang makan lagi karena tokoh-tokoh di masa lalu yang lumayan besar ada yang emang udah makan gomu-gomu. Roger itu makan gomu-gomu. Ada yang bilang teori kayak gitu. Roger makan gomu-gomu, makanya kok gomu-gomunya tuh buah gomu-gomu tuh berbahaya itu gitu. Makanya jangan sampai di makan sama orang lain. Tapi kemarin pas si Roger ke Wano belum dilihatin ya kekuatannya. Belum. Cuma pure hati. Nah itu juga Roger makan buah gomu-gomu juga bisa jadi make sense karena saya pengen banget ngerebut lagi. Bisa jadi nggak? Ya bisa. Jadi nggak? Masa buahnya kapten sendiri, anggotanya pengen banget anggotanya merelakan begitu saja. Iya. Buahnya. Kayak buah merah-merahnya si S juga. Merah-merahnya S. Sampai si Luffy rela bertanding di bawah Zero. Betul. Itu. Menarik banget ya sih teorinya gomu-gomu ini dan semoga kedepannya ini teka-teki teori ini terjawab sih sama dan semoga itu akhir-akhir ini besok-besok juga bakal langsung kejawab gitu. Iya. Tapi harapanku adalah kalau emang benar buah gomu-gomu ini kekuatannya sebesar itu gitu. Aku nggak pengen kalau ternyata Luffy itu kuat karena buah gitu. Aku pengen Luffy itu kuat bukan murni karena buah, tapi murni karena dia bisa membuat buahnya itu bisa sekuat ini gitu. Aku pengen buah gomu-gomu ini emang basic aja, cuma sekedar hanya buah setan biasa, tapi karena Luffy usernya, jadi Luffy bisa ngembangin buah gomu-gomu itu dimanfaatkan secara maksimal sampai gitu. semaksimal ini. Gila. Gitu sih. Gitu kalau Aku percaya sih kapten kita bisa seperti itu. Iya. Aku juga sih. semoga aja. Aku percaya dari tekadnya sih yang gebu-gebu itu. Oke, nakama semuanya mungkin segitu dulu teori time untuk kali ini pembahasan tentang buah gomu-gomu no Mi yang didasarkan dari beberapa statement dari teman-teman nakama, dari kita sendiri juga ya, untuk pemikiran-pemikiran liar. Jadi buat teman-teman nakama yang punya teori nih, terutama tentang buah gomu-gomu no Mi, boleh nih taruh teorinya di kolom chat, di kolom komentar. Masa iya gitu pada kolom chat? Oh iya. Ada tapi kalau live stream ada. Kalau mau chat boleh juga WA nanti ya. Aduh, jangan. Berikan teori Terbaik. terliarmu. Iya, terbaik dan terlihat. Oke. Nanti kita reply juga, kita diskusi juga di kolom komentar. Iya. Oke nakama semuanya, mungkin kami bertiga pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mungkin selanjutnya kita bakalan ada reaction time, Review chapter, dan banyak lagi lah. dan masih banyak lagi. Mungkin kami bertiga di Eleven Nakama pamit undur diri. See ya.